Cerita dimulai dengan pertemuan Liu Bang dan Xiang Yu di menara Hongmen. Namun banyak misteri yang belum terpecahkan dalam pertemuan tersebut. 2 tahun setelah kematian Kaisar Liu Bang, guru besar Jiangxi membawa murid-muridnya ke aula Hongmen untuk mempelajari sejarah. Setibanya di aula, guru besar menceritakan sejarah mengenai Kaisar Liu yang menjadi pahlawan setelah melawan Xiang Yu dengan taktik liciknya. Ia juga menjelaskan jika Kaisar Liu seorang diri melawan Xiang Yu beserta pengikutnya. Namun di tengah ia menjelaskan, salah satu muridnya menanyakan tentang papan nama yang berdiri di samping Kaisar Liu. Namun guru besar sendiri tidak mengetahui pemilik papan tanpa nama tersebut. Saat itulah muncul seorang peramal tua yang ingin menjelaskan sejarah sebenarnya pertemuan di aula Hongmen. Si peramal juga menjelaskan bahwa papan tanpa nama itu merupakan orang terpercaya Kaisar Liu. Dan untuk menjelaskan siapa saja dari papan nama tersebut, si peramal menceritakan saat Liu Bang dan Xian Yu pertama kali bertemu. Jadi pada saat Kaisar Qin Hiu Huang mengadakan sebuah upacara, kelompok yang dipimpin oleh Xian Yu ingin melawan Kaisar Qin karena kepemimpinan tiraninya. Begitu pula dengan kelompok yang dipimpin oleh Liu Bang yang akan melakukan kudeta yang sama. Namun karena kedua kelompok itu tidak berkomunikasi dengan baik, akibatnya keduanya gagal dalam membunuh Kaisar Qin. Dan keduanya pun malah saling bertarung. Meski rencana Kaisar Qin berhasil untuk mengadu Liu Bang dan Xian Yu, namun keduanya sadar dan mulai bekerja sama menggulingkan wilayah Kaisar Qin. 2 hari setelah aliansi terbentuk, Xian Yu memimpin pasukan ke wilayah dinasti Qin, yaitu wilayah Zhenzhou. Sebelum serangan dikerahkan, Xian Yu mendapatkan informasi mengenai 10.000 bala bantuan yang akan dikirim oleh dinasti Qin. Jika bantuan tersebut tiba, maka pasukan Xian Yu akan kalah, kecuali Xian Yu menyerang terlebih dahulu sebelum pasukan datang. Mendengar hal itu, Xian Yu pun memerintahkan jenderal kanan Liu Bang untuk mulai menyerang. Sementara Liu Bang tanpa curiga membantu Xian Yu demi memberantas pemimpin tirani. Dengan ditemani pengikutnya dan beberapa prajuritnya, Liu Bang mulai membantu barisan depan medan pertempuran. Namun karena kalah jumlah, pasukan Liu Bang pun akhirnya terkepung. Di tengah pertarungan, salah satu prajurit Liu Bang sadar bahwa mereka hanya dijadikan sebagai umpan. Dan saat Liu Bang sudah terpojok, ia mampu membawa pasukannya untuk lolos dari pengepungan dengan membentuk formasi lingkaran. Formasi itu juga berhasil menjatuhkan jenderal musuh dan tidak lama kemudian, bala bantuan Xian Yu pun akhirnya datang. Dengan datangnya bala bantuan, Xian Yu berhasil menduduki benteng Zhenzhou. Setelah pertempuran berakhir, Xian Yu dan Liu Bang mulai mendongeng tentang ambisi Xian Yu untuk menduduki ibu kota Qin. Namun Xian Yu sadar menduduki ibu kota tidaklah mudah dan akan terjadi perang yang begitu besar. Untuk mencegah musuh memanfaatkan kelemahannya, Xian Yu mengutus Liu Bang untuk menyembunyikan Yuji yang merupakan kekasih dari Xian Yu. Untuk mengenal siapa Yuji, kita kembali ke 2 tahun lalu di mana Yuji sempat bertemu dengan Liu Bang. Dan pertemuan itu tidak berlangsung lama karena Yuji merupakan seorang penyanyi jalanan yang akan menghibur pejabat dinasti Qin.
Saat Yuji sedang bernyanyi, ia menyanyikan lagu negara Chu yang telah runtuh akibat invasi dinasti Qin. Karena hal itulah sang pejabat mulai marah dan segera menampar Yuji. Di saat yang sama, Xian Yu muncul untuk menyelamatkan Yuji. Sayangnya, kemunculan Xian Yu yang juga dari negara Chu membuat sang pejabat semakin geram. Untuk melepaskan amarahnya, sang pejabat lalu memaksa Yuji melepas bajunya. Tentu saja Xian Yu langsung turun tangan yang dibantu oleh Liu Bang. Karena sebab itulah Xian Yu mempercayakan Yuji kepada Liu Bang. Namun beberapa prajurit setia Liu Bang mulai protes karena mereka hanya ditugaskan menjadi pesuruh Xian Yu. Liu Bang telah melupakan janjinya kepada pengikutnya untuk menjadi pemimpin Qin dan mensejahterakan rakyatnya. Mendengar hal itu, Liu Bang pun sadar dan kembali ke tujuan awalnya untuk membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Karena tujuan Liu Bang berubah, ia pun membuat rencana dengan merubah rute pengantaran Yuji ke ibu kota Xianying. Sementara Yuji yang mengetahui rutenya telah berubah hanya bisa mengikuti Liu Bang. Beberapa hari kemudian, rombongan Liu Bang tiba di Xianying. Berita tersebut langsung sampai ke Xian Yu dan mengetahui bahwa Liu Bang telah menguasai Xianying. Mengetahui hal itu, Xian Yu pun langsung bertindak dengan meminta bantuan ayah asuh Xian Yu untuk menyerang Xianying. Sementara itu, Liu Bang beserta rombongannya bertemu pemimpin Xianying. Di sana, Liu Bang membuat penawaran untuk bekerja sama dengan Xianying. Awalnya pemimpin Xianying bernama Hiu Hua ragu karena Liu Bang merupakan rekan dari Xian Yu. Namun mengetahui Xian Yu telah menguasai 90% wilayah daratan dinasti Qin dan hanya dia yang tersisa, akhirnya Liu Bang resmi bekerja sama dengan Xianying. Beberapa hari kemudian, salah satu bawahan Liu Bang bernama Xiao He pergi ke pasar untuk mencari orang berbakat. Di sana ia bertemu seorang ahli pemimpin papan caturgo bernama Zhang Liang. Tanpa pikir panjang, Xiao He pun membawa Zhang Liang bertemu dengan Liu Bang. Sayangnya, di situ Zhang Liang menolak bergabung karena ambisi Liu Bang yaitu mensejahterakan rakyat hanyalah omong kosong. Dengan Liu Bang bekerja sama dengan Raja Hiu, rakyatlah yang akan menjadi korban dan ibarat telur melawan batu, Xianying dijamin kalah melawan Xian Yu. Zhang Liang menyarankan agar Liu Bang menyerah ke Xian Yu. Dengan begitu, amarah Xian Yu bisa mereda. Mendengar pendapat Zhang Liang, Liu Bang pun tak punya pilihan selain menyerah kepada Xian Yu. Namun saat Liu Bang ingin meninggalkan aula, ia dihentikan oleh Zhang Liang. Rupa-rupanya, semua perkataan Zhang Liang hanyalah sebuah ujian. Sebagai ahli strategi, Zhang Liang pun memberikan sebuah saran berupa mengeluarkan harta dari gudang istana untuk diberikan kepada rakyat. Kemudian, rumor mulai disebarkan mengenai Xian Yu yang akan menyerang Xianying dengan kekuatan penuh. Dengan begitu, masyarakat akan sukarela untuk ikut berperang melawan Xian Yu. Sementara, Xian Yu tidak bisa menggempur Xianying karena jika mereka memaksa, sama saja menunjukkan Xian Yu sebagai tirani. Sementara itu, Xian Yu bertemu ayah angkatnya bernama Fang Sheng. Dalam pertemuan tersebut, Fang Sheng sudah mengetahui Zhang Liang lah yang mempunyai ide menggunakan rakyat. Oleh sebab itu, Fang Sheng menyarankan agar Xian Yu menggunakan taktik untuk melawan taktik dengan mengadakan pertemuan di aula Hongmen. Di malam harinya, seorang ahli bela diri bernama Han Xin membuat onar di sekitar kediaman Liu Bang. Setelah Han Xin bertemu Zhang Liang, ia mengungkapkan rencana Xian Yu untuk membunuh Raja Hiu dalam festival yang akan datang. Han Xin yang merupakan pengikut salah satu jenderal dari pasukan Xian Yu rela berkhianat karena sifat Xian Yu yang tirani dengan mengorbankan siapapun demi tujuannya. Han Xin juga mengungkapkan bahwa Xian Yu akan membunuh Raja Hiu dan dengan tewasnya Raja Hiu maka semua kesalahan bisa dilimpahkan ke Liu Bang dan Xian Yu dengan mudah merebut Xianying. Meski Han Xin mengungkapkan rencana Xian Yu, ia tidak semata-mata bergabung dengan Liu Bang.
Sementara Zhang Liang yang mendengar hal itu segera membuat rencana untuk membunuh otak dari Xian Yu, yaitu Fan Sheng. Di sisi lain, Liu Bang meminta rekannya untuk menjadi pembunuh Fan Sheng. Dan di malam harinya, sebelum asasin tiba, bendera militer tiba-tiba jatuh yang menjadi pertanda Fan Sheng bahwa ia sedang diincar. Fan Sheng pun memerintahkan untuk melonggarkan penjagaan. Sementara itu, Liu Bang beserta pengikutnya menunggu kabar dari asasin. Sayangnya, Liu Bang hanya menerima kabar mengenai pertemuannya dengan Xian Yu yang akan dilaksanakan. Mendengar kabar tersebut, Liu Bang pun sadar bahwa asasin yang dikirim telah gagal menjalankan tugasnya. Sementara itu, festival diadakan dan seperti yang dikonfirmasikan, rombongan penari tiba-tiba menyerang Raja Hiu. Untungnya, Han Xin sudah berada di lokasi kejadian untuk melindungi Raja Hiu. Han Xin yang sudah dijanjikan suatu hal oleh Liu Bang bertarung mempertaruhkan nyawa demi keselamatan Raja Hiu. Di saat yang sama, Liu Bang dan pengikutnya tiba di aula Hongmen. Namun sebelum masuk ke aula, semua senjata telah disita. Dan Liu Bang sadar pertemuan ini hanya pertemuan satu pihak dengan tujuan menekan Liu Bang. Setelah tiba di aula, Xian Yu langsung menuduh Liu Bang telah berkhianat. Sementara Liu Bang yang tidak ingin pengikutnya dibantai terpaksa mengakui kesalahannya. Tak hanya itu saja, Xian Yu juga meminta stempel milik dinasti Qin dan memerintahkan Liu Bang meminum darahnya sendiri sebagai bentuk penebusan dosa. Setelah mendapatkan stempel, Xian Yu pun menghentikan Liu Bang untuk meminum darah. Ketegangan di antara kedua belah pihak masih terjadi, yang membuat Zhang Liang membuat taruhan bermain catur go dengan Fan Sheng. Jika Zhang Liang kalah, maka Liu Bang akan membawa Yu Ji serta bersujud langsung di hadapan Xian Yu. Meski Fan Sheng setuju, namun ia lebih memilih pertarungan menantang, menggunakan 10 papan catur dengan permainan buta, di mana kedua pemain tidak bisa melihat papan. Mengingat satu papan berisi 361 bidak, maka pemain yang jalan pertama sangat diuntungkan. Dan demi Zhang Liang mendapat langkah pertama, pengikut Liu Bang pun bernama Fang Kuai rela memotong jarinya. Melihat permainan memanas, Xian Yu pun membuat tambahan dengan membawa asasin yang dikirim Liu Bang. Jika Zhang Liang kalah dalam satu papan, maka Xian Yu menyiksa asasin kiriman dari Zhang Liang. Akhirnya, permainan pun dimulai. Kedua belah pihak memberikan langkah terbaik. Namun tanpa diduga, Fan Sheng mampu memenangkan hingga 4 papan pertama. Karena hal itulah penyiksaan dimulai. Sementara itu, Han Xin yang sempat menjaga Raja Liu bergegas ke aula Hongmen untuk mengantarkan pesan. Sedangkan di aula Hongmen, permainan kian memanas hingga akhirnya Fan Sheng berhasil memenangkan papan kelima. Sebab itulah, Fan Sheng memerintahkan Xian Yu untuk membunuh Zhang Liang sebagai bentuk balas dendam karena mengirim pembunuh untuk membunuh Fan Sheng. Namun Zhang Liang juga memiliki rencana cadangan berupa senjata yang disembunyikan sebelum pertemuan dimulai. Dan pertarungan pun dimulai. Di akhir pertarungan, giliran Xian Yu melawan Liu Bang. Namun Liu Bang juga tidak bisa berbuat banyak di hadapan Xian Yu. Di saat itulah, Han Xin muncul untuk menyampaikan pesan Raja Hiu bahwa Liu Bang dipanggil kembali ke Xiangying dan Xian Yu beserta pasukannya diundang ke sana untuk penobatan sebagai Raja Qin yang baru.
Dengan pesan tersebut, Xian Yu pun dipastikan menang. Namun ia belum puas. Ia ingin Liu Bang membunuh Zhang Liang karena pihaknya telah memenangkan catur. Sementara Liu Bang semakin terdesak saat Xian Yu menawan pengikut Liu Bang. Liu Bang yang tidak mempunyai pilihan terpaksa mengayunkan pedangnya. Dan di saat itulah Xian Yu menghentikan Liu Bang. Xian Yu hanya ingin menunjukkan bahwa Liu Bang adalah serigala berbulu domba. Dan karena tindakan Liu Bang, hubungan antara Zhang Liang dan Liu Bang mulai retak. Sebelum tiba di Xiangying, ia memberitahukan pada pengikutnya bahwa ia masih mempunyai langkah terakhir yang akan dilakukan. Sebelum Xian Yu dinobatkan sebagai raja, Xian Yu mengadakan pertemuan dengan Fang Sheng dan Zhang Liang. Setelah pertemuan itu, Xian Yu meminta saran untuk langkah selanjutnya kepada Fang Sheng dan Zhang Liang. Fang Sheng menyarankan agar Xian Yu lebih sabar untuk menjadi kaisar, karena dengan kenaikan Xian Yu yang mendadak bisa membuat para penguasa daerah tidak puas. Fang Sheng juga menyarankan agar Xian Yu memenangkan hati para penguasa daerah bukan melalui penekanan lewat prajurit, melainkan melewati pendekatan lain. Berbeda dengan Fang Sheng, Zhang Liang menyarankan agar Xian Yu membunuh Liu Bang terlebih dahulu. Karena Liu Bang yang mendukung Raja Hiu akan membantai penguasa daerah untuk menguasai para prajurit. Dan setelah membunuh Liu Bang, barulah Xian Yu menekan penguasa daerah dan menjadi kaisar dinasti Qin tanpa ada yang menantang. Dari kedua pendapat tersebut, Xian Yu memilih membunuh Liu Bang. Namun sebelum itu, ia akan membunuh Raja Hiu. Dilanjut para penguasa sehingga Liu Bang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Tentu saja hal itu ditentang oleh Fang Sheng karena dengan membunuh Raja Hiu, Xian Yu secara terang-terangan mengungkapkan sebagai pengkhianat dan peperangan akan kembali terjadi. Namun Xian Yu tidak peduli karena Liu Bang menggunakan Yuji sebagai alat tawar-menawar sebelumnya. Selain itu, Xian Yu menganggap bahwa untuk menjadi penguasa maka harus ada pertumpahan darah. Di tempat lain, Fan Kuai dan beberapa pengikutnya sudah melakukan pendekatan terhadap Perdana Menteri dan beberapa penguasa daerah. Dengan memberikan beberapa jamuan makanan, Fan Kuai pun mulai mendekati para pemimpin daerah. Sementara itu, melihat Fang Sheng yang terus menentang Xian Yu dengan emosi memerintahkan agar Fang Sheng pensiun dari jabatannya sebagai penasihat militer. Di keesokan paginya, Fang Sheng yang kecewa kembali menemui Xian Yu untuk pensiun. Setelah mengundurkan diri, Fang Sheng lalu memberikan sebuah benda sebagai bentuk kenang-kenangan darinya. Beberapa hari kemudian, Zhang Liang pergi ke tempat Fang Sheng. Di sini, Fang Sheng merasa kecewa dengan Xian Yu karena tidak memperdulikan pendapatnya. Meski Fang Sheng merawat Xian Yu dari kecil, Fang Sheng juga sudah mengetahui rencana Zhang Liang. Bahwa dari awal saat Zhang Liang pertama kali menggerakkan bidaknya di Caturgo, langkah yang dibuat Zhang Liang adalah langkah yang sengaja salah. Setelah itu, Fang Sheng meminta Zhang Liang untuk bermain catur sebagai bentuk langkah terakhirnya. Namun, dalam permainan tersebut, Fang Sheng akhirnya tewas karena usia. Setelah kematian Fang Sheng, Zhang Liang segera mengirim surat yang berisi bahwa Zhang Liang membelot dari Xian Yu dan kembali ke Liu Bang. Bagi Zhang Liang, Xian Yu hanya menggunakan kekuatan militer tanpa menggunakan taktik. Dengan surat tersebut, Xian Yu sadar bahwa Zhang Liang lah yang merencanakan semua dari awal. Namun, Xian Yu tidak bisa berhenti dengan rencananya untuk menggunakan pasukan. Xian Yu sadar bahwa Liu Bang tidak akan melepaskannya, begitu juga sebaliknya. Dan juga Xian Yu sadar bahwa salah satu dari Xian Yu dan Liu Bang harus mati. Meski dari salah satu jenderal bernama Xiao Ba mencoba menghentikan Xian Yu tetap ingin berperang. Di keesokan paginya, Han Xin memberi kabar bahwa Xian Yu telah membunuh Raja Hiu. Dengan kejadian tersebut, para pemimpin daerah marah karena Xian Yu terang-terangan ingin berperang. Namun, Han Xin yang telah menjadi jenderal karena melindungi Raja Hiu sebelumnya masih enggan membantu Liu Bang, kecuali ia memberikan penawaran yang pantas.
Dan singkatnya, akhirnya perang pun dimulai. Di mana Fang Kuai melawan salah satu jenderal Xian Yu. Dalam pertarungan yang cukup sengit, Han Xin berhasil membunuh salah satu jenderal. Sementara Xian Yu yang melihat jenderalnya telah tewas, segera turun tangan ke medan perang dan berhasil membunuh salah satu jenderal Liu Bang. Zhang Liang yang melihat Xian Yu turun tangan, Zhang Liang pun memberi tanda agar pasukan dari pemimpin daerah untuk ikut bergabung ke medan perang. Dan dengan bantuan tersebut, para tentara Xian Yu pun terpaksa mundur. Di tengah pelarian, Han Xin memimpin pasukannya untuk menyergap dari arah lain. Dan tak lama pasukan pemanah sudah bersiap di atas tebing. Meski pada akhirnya Xian Yu berhasil lolos, namun banyak prajurit yang tewas dan sisanya luka-luka. Setelah pasukan Xian Yu tiba di camp, Xiao Ba yang menjadi satu-satunya jenderal yang tersisa memberikan surat dari Liu Bang untuk Yu Ji agar tidak melakukan pengorbanan sia-sia karena Liu Bang akan mengerahkan pasukan penuh. Xiao Ba hanya ingin mengakhiri perang karena ia melihat banyak rekannya yang tewas. Xiao Ba juga meminta kepada Yu Ji untuk membujuk Xian Yu. Namun, Yu Ji juga tidak bisa berbuat banyak karena Xian Yu sudah menentukan pilihannya. Selang beberapa saat, pasukan penuh Liu Bang pun tiba. Dan dengan beberapa prajurit memainkan seruling, Zhang Lian menurunkan moral prajurit Xian Yu agar mereka menyerah. Strategi tersebut terbukti efektif. Beberapa prajurit yang terluka lebih memilih menyerah karena mereka harus pulang ke keluarganya. Dan saat itulah Xian Yu muncul. Tak lama, Liu Bang juga datang untuk melakukan negosiasi. Liu Bang akan mengembalikan Xian Yu ke Jiangdong, kampung halamannya, asalkan Xian Yu melepaskan semua prajurit di bawah kepemimpinannya. Sayangnya, salah satu prajurit yang masih setia ke Xian Yu tiba-tiba menyerang dan pertempuran pun kembali terjadi. Dalam pertempuran kali ini, semua prajurit Xian Yu tewas. Sementara Xian Yu terus melawan sekuat tenaga hingga akhirnya Xian Yu pun dikalahkan. Melihat kondisi yang sekarat, Yu Ji pun meminta sebuah pedang kepada Liu Bang agar kematian Xian Yu bisa tenang. Setelah pedang didapatkan, Yu Ji pun mendekati Xian Yu, namun alih-alih membunuh Xian Yu, Yu Ji lebih memilih bundir karena ia sadar semua kejadian berawal darinya. Untuk mengakhiri penderitaan Xian Yu, ia pun juga ikut tewas dengannya. Setelah keduanya tewas, salah satu prajurit memberikan benda yang berada di tubuh Xian Yu, yang ternyata dari Fang Sheng. Rupa-rupanya benda tersebut berisi surat dari Fang Sheng sebagai langkah terakhirnya, di mana Fang Sheng telah membujuk Han Xin dengan membawa pasukan untuk merebut istana. Fang Sheng juga berhasil membujuk Zhang Liang dan salah satu jenderal dari Liu Bang untuk ikut membantu merebut istana dari dalam. Beberapa hari kemudian, saat upacara penobatan Liu Bang, Han Xin dijebak di ruangan di mana dalam ruangan itu berisi pasukan pemanah. Untuk mencegah Han Xin kabur, beberapa prajurit menahan pintu masuk. Di luar ruangan, salah satu jenderal dari Liu Bang sudah diamankan. Sedangkan Zhang Liang juga menjadi target incaran pemburuan dan berakhir dengan anak panah yang mengenai Zhang Liang. Sekarang hanya tersisa Fan Kuai, namun
Fan Kuai yang telah kehilangan saudaranya meminta pertanggungjawaban kepada Liu Bang yang sudah menjadi raja. Bahkan, dengan wewenang seorang raja, Liu Bang tidak bisa mengabulkan keinginan Fan Kuai untuk mengembalikan saudaranya yang telah tewas. Fan Kuai kecewa karena Liu Bang mengingkari janjinya untuk kembali bersama ke kampung halaman saudara-saudaranya. Bagaimanapun juga, Fan Kuai telah menyelesaikan tugasnya untuk mengantarkan Liu Bang menjadi raja. Fan Kuai pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bundir. Beberapa bulan kemudian, Zhang Liang berhasil selamat dan papan yang diperlihatkan sebelumnya adalah Zhang Liang. Dan alasan papan tanpa nama karena mereka telah membantu Kaisar Liu Bang untuk mendapatkan jabatannya. Namun, karena pengkhianatan dan perbuatan tercelah, maka papan itu tidak dituliskan nama. Film pun tamat.